Kota Tebing Tinggi ini bersih dari narkoba dan mudah-mudahan memajukan perekonomian masyarakat Kota Tebing Tinggi. Pergi ke ladang mengambil jerami, jerami dibakar sampai membara. Selamat datang di kota kami, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara. Tentunya di channel YouTube DPM PTSP Kota Tebing Tinggi. Nah, melalui kanal YouTube ini kami ingin lebih mengenalkan Kota Tebing Tinggi tentunya ke khalayak ramai, ya, terkait bahwa Kota Tebing Tinggi ini walaupun kota yang kecil tapi memiliki potensi yang sangat besar karena posisi tebing tinggi ini diapit oleh kawasan-kawasan yang strategis seperti kawasan industri Sungai Mangke, kemudian juga ada Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung, kawasan wisata Danau Toba yang memiliki potensi yang sangat luar biasa. Nah, tentunya juga kami ingin mengajak buat Anda lebih mengenal Kota Tebing Tinggi, ya, supaya mungkin punya niat untuk bisa berinvestasi. Dan banyak faktor hal yang bisa menentukan seseorang ataupun juga perusahaan itu bisa berinvestasi di satu daerah, terkhusus di Kota Tebing Tinggi. Salah satunya adalah faktor keamanan dan ketertiban. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa ini adalah salah satu faktor yang mendasari ya untuk bisa perekonomian atau juga mungkin investasi itu berjalan dengan baik. Dan mungkin salah satu permasalahan yang dihadapi bukan hanya Kota Tebing Tinggi ataupun juga Indonesia, yaitu adalah masalah narkoba yang mungkin bisa dampaknya itu ke kriminalitas, akhirnya pencurian, menuju ke kondisi keamanan dan ketertiban yang terjadi di satu daerah. Dan untuk kali ini tentunya saya nggak sendiri, ya, saya akan ditemani bersama dengan Kepala BNN Kota Tebing Tinggi, Bapak Kompol Dr. Hendro Wibowo, SIP, MMMSI. Ya, gimana kabarnya Pak? Terima kasih, alhamdulillah baik. Baik ya Pak ya. Dan gimana nih setelah menjabat sebagai Kepala BNN Kota Tebing Tinggi, melihat Kota Tebing Tinggi ini seperti apa sih Pak? Menurut pandangan saya, kalau Kota Tebing Tinggi itu semacam kota transit ya. Sebelum kita mencapai Kota Medan, kita melintasi Kota Tebing Tinggi terlebih dahulu. Oke. Dan seperti yang saya bilang di awal Pak, bahwa salah satu mungkin kita kan ini berbicara kaitan dengan investasi nih Pak, bahwa kita juga pengen banyak mengundang para pengusaha itu untuk bisa menanamkan modalnya dan lebih mengembangkan Kota Tebing Tinggi melalui berinvestasi di Kota Tebing Tinggi. Salah satunya itu adalah mungkin yang dilihat sisi keamanan ketertiban. Dan nggak bisa terlepas nih Pak dari yang namanya penyalahgunaan narkoba. Betul. Nah, kalau dari BNN sendiri nih Pak, usaha apa aja nih yang udah dilakukan untuk narkoba yang ada di Kota Tebing Tinggi Pak? Ya, jadi kalau kegiatan kami di BNN Tebing Tinggi, pertama kita ada sosialisasi dan ada kegiatan rehabilitasi dan pemberantasan. Dimana kalau untuk kegiatan sosialisasi kita masuk ke lingkungan pemerintah, swasta, lingkungan pendidikan juga, Bang. Jadi benar-benar dari dasar ya Pak ya? Ya, dari dasar. Dan kita juga tahun 2024 ini mencanangkan Kelurahan Besinar, bersih narkoba. Pertama di Persiakan dan Damarsari. Oke, jadi dalam 2024 ini sudah ada 2 kelurahan ya? 2 kelurahan. Dan itu nanti kita berkesinambungan juga. Melakukan pemantauan terhadap kelurahan tersebut supaya mereka benar-benar wilayah dari 2 kelurahan tersebut bebas dari narkoba. Dan sejauh ini apa yang dijalani oleh BNN Kota Tebing Tinggi sendiri cukup efektif nggak sih Pak? Paling tidak mengurangi atau tidak semakin menambah peredaran ataupun juga pengguna narkoba di Kota Tebing Tinggi Pak? Ya, mudah-mudahan dengan kegiatan kita bersama dengan Polres Tebing Tinggi juga menekan angka prevalensi penggunaan narkoba di masyarakat Kota Tebing Tinggi ini. Mungkin kita menuju ke tentang investasi nih Pak. Iya. Artinya bahwa
banyak memang keterkaitan ketika suatu daerah itu mungkin dibilang bahwa wah ini narkobanya cukup banyak nih peredarannya. Akhirnya bisa mempengaruhi seseorang itu atau mungkin perusahaan untuk bisa berinvestasi. Nah, untuk keterkaitan hal ini, apakah memang ada dampak nih Pak antara ya peredaran narkoba dengan investasi nih Pak? Ya. Yang saya rasakan di sini untuk tingkat peredaran narkoba belum tinggi ya, belum tinggi. Dan benar tidak akan tinggi ya Pak. Tapi di setiap kota atau kabupaten di Sumatera Utara itu pasti ada lah pengguna atau penyalahguna narkoba itu pasti ada. Tapi jumlah di tebing tinggi ini tidak terlalu banyak. Oke. Dan untuk keterkaitan dengan investasi sendiri nih Pak? Jadi kalau untuk investasi sendiri, kalau kita lihat penggunaan narkoba di sini masih cenderung relatif kategori sedang. Jadi untuk masyarakat kita himbau juga jangan menggunakan narkoba karena bisa merusak kesehatan juga. Nanti terakhir mereka tidak bisa bekerja dengan sesuai kemampuannya. Banyak nanti jatuh sakit atau juga nanti masalah dengan keluarganya gara-gara narkoba. Dan nggak hanya kesehatan secara fisik ya Pak, kesehatan ekonomi juga terganggu ya Pak. Karena nggak bisa kita pungkiri juga bahwa banyak kasus artinya perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, tindakan kriminalitas juga pasti otomatis akan tergerak. Nah, sejauh ini dari apa yang dilakukan oleh BNN sendiri, ini juga punya keterkaitan nggak sih Pak untuk mendukung pemerintah dalam perekonomian, artinya untuk semakin memperkuat orang-orang yang di luar sana bahwa ini tebing ini masih aman loh untuk masalah narkobanya, jadi silakan aja untuk berinvestasi ataupun juga menanamkan modalnya di kota tebing tinggi ini Pak. Ya, jadi kita bekerja sama juga dengan sektor swasta, di mana di sini ada PKS Rambutan, dengan juga ada perbankan, mungkin juga ada industri lainnya. Kita melakukan kerjasama ya. Pertama mungkin sosialisasi mengenai dampak bahaya narkoba. Kemudian kita melakukan deteksi dini terhadap karyawan perusahaan-perusahaan tersebut. Jadi kalau kedapatan positif, perusahaan memfasilitasi untuk rehabilitasi karyawannya tersebut. Oke. Dan sampai sejauh ini feedback dari perusahaan sendiri seperti apa Pak? Apakah memang ada mungkin komitmen secara tertulis untuk mendukung program pemerintah ini dari BNN untuk ya terkait dengan peredaran narkoba ataupun juga penggunaan narkoba di kalangan perusahaan-perusahaan yang ada di tebing tinggi? Jadi untuk komitmen mereka itu kita sudah ada MOU. Ada MOU. Ya, dengan beberapa perusahaan. Jadi dengan adanya MOU itu kita juga bisa membantu mereka untuk memberikan sosialisasi ke karyawan-karyawan perusahaan tersebut. Ya, terkait dengan otomatis Pak komitmen terhadap perusahaan nih. Artinya kan kadang-kadang memang perusahaan itu ingin membuktikan bahwa mereka tuh clear dari yang namanya narkoba. Nah, ketika mereka ingin bekerja sama dengan BNN Kota Tebing Tinggi sendiri terkait dengan hal ini, mungkin bisa dijelaskan nih Pak, prosedurnya apakah memang harus ada dikenakan biaya atau memang itu free gitu? Jadi kalau untuk pengetesan narkoba, di sini ada PNBP, berbayar sebesar Rp290.000. Nanti kita keluarkan suratnya, SHKPN namanya. Jadi insya Allah kalau memang sudah mereka melaksanakan tes urin negatif, ya mereka bisa bekerja di perusahaan yang mereka lamar tersebut. Oke. Dan kalau kita melihat juga kan Pak, di Kota Tebing Tinggi ini udah semakin banyak nih Pak, franchise-franchise yang berskala nasional hadir di Kota Tebing Tinggi gitu. Nah, untuk hal-hal seperti ini ada nggak sih Pak usaha untuk mungkin bekerja sama dengan mereka ketika perekrutan para pegawai yang memang ya kita berharapnya sih dari Kota Tebing Tinggi gitu kan. Artinya bahwa peran BNN juga di sini bisa diterapkan terhadap perusahaan-perusahaan yang akan baru masuk ke Kota Tebing Tinggi nih Pak. Ya,
mungkin nantinya ke depan kita juga rangkul franchise yang baru masuk ke Kota Tebing Tinggi untuk melaksanakan tes urin kepada karyawan yang baru. Oke, artinya mungkin salah satu persyaratannya itu adalah surat bebas narkoba dari BNN Kota Tebing Tinggi gitu. Jadi mungkin itu bisa diterapkan juga untuk makin meyakinkan bahwa BNN Kota Tebing Tinggi ini benar-benar berkomitmen terhadap pemberantasan narkoba. Iya. Oke. Dan sampai sejauh ini ada nggak sih Pak, maksudnya perusahaan yang memang akhirnya kayak melaporkan bahwa Pak, ini ada nih ternyata karyawan kita mohon dibantu Pak, apakah memang harus direhabilitasi atau tindakan apa nih yang dilakukan gitu? Kalau selama saya menjabat belum ada yang seperti itu ya. Jadi alhamdulillah belum ada perusahaan yang membilang ke kami bahwa si A, si B ini perlu dilakukan tes urin. Iya. Dan sejauh ini kan pastinya itu kan udah di MOU. Iya. Tapi apakah memang tindak controllingnya setelah MOU itu apa memang ada dari BNN mungkin kegiatan rutin yang mampir untuk mengecek mungkin entah 3 bulan sekali atau mungkin 6 bulan sekali untuk meyakinkan masyarakat di luar sana bahwa ya BNN ini memang benar-benar untuk Kota Tebing Tinggi serius, apalagi untuk mendukung kesehatan perekonomian di Kota Tebing Tinggi nih Pak. Ya, kita selalu melaksanakan sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali kunjungan ke perusahaan-perusahaan melalui seksi P2M, pencegahan dan pemberdayaan masyarakat, di mana melakukan komunikasi informasi edukasi kepada karyawan-karyawan perusahaan-perusahaan yang sudah melaksanakan MOU bersama dengan BNN Kota Tebing Tinggi. Oke. Dan mungkin dari beberapa MOU itu apa nih Pak kira-kira yang memang ada dalam isi MOU tersebut gitu kan, pasti kesepakatan antara kedua belah pihak nih Pak. Ya, pertama pastinya pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba. Terus kedua melakukan rehabilitasi manakala kalau ada karyawannya yang menyalahgunakan narkoba. Oke. Dan untuk karyawannya sendiri itu hanya apakah memang berdasarkan bersama dengan atasan atau memang karyawan dikumpulkan untuk dikasih sosialisasi atau memang hanya bidang-bidang tertentu aja nih Pak? Itu secara gabungan ya. Gabungan? Ada level manager sampai ke bawah. Itu mereka satu ruangan baru kita kasihkan sosialisasi. Oke. Tapi untuk sejauh ini untuk di kalangan apa ya Pak, pelaku perekonomian katakanlah untuk pabrik atau ini itu sejauh ini masih clear gitu. Ya, masih. Belum terindikasi ada laporan ataupun juga ada temuan yang didapatkan oleh BNN Kota sendiri. Selain itu, apalagi nih Pak yang dilakukan untuk perusahaan-perusahaan yang ada di Kota Tebing Tinggi? Artinya kan juga bahwa tidak hanya perusahaan besar nih, bahwa Tebing Tinggi ini juga kalau kita berbicara usaha cukup bervariasi nih Pak, dari yang mungkin level terendah sampai mungkin ke pabrik dan sebagainya. Iya. Jadi kalau untuk level UMKM, seperti kita punya 2 desa bersinar itu, Persiakan dan Damarsari. Di situ ada UMKM keripik pisang. Dan satu lagi ada namanya Abon Lele Abon. Lele Abon. Si Lele dia berubah jadi Abon. Iya, betul. Jadi mereka membuat itu, kita bantu juga pemasarannya juga. Kita gandeng juga dengan Kadis Perdagangan Kota Tebing Tinggi. Oke. Jadi artinya bahwa bukan hanya menyelesaikan masalah narkoba, tapi juga ternyata secara perekonomian BNN ini punya komitmen yang kuat untuk bisa sama-sama memajukan UMKM di Kota Tebing Tinggi gitu. Nah kalau untuk dari kalau perusahaan kan ini kan gampang nih Pak, bahwa artinya mereka tinggal dikumpulkan. Nah kalau untuk UMKM sendiri terkait dengan sosialisasi tentang narkoba ini, juga komitmen mereka yang kita minta untuk bisa menyehatkan Kota Tebing Tinggi di kalangan perekonomian, baik terhadap narkoba maupun juga akhirnya bisa membuka sudut pandang orang-orang di luar sana bahwa ya Tebing Tinggi ini untuk pelaku perekonomian ini aman nih dari narkoba dan tindakan-tindakan kriminal lainnya nih Pak. Ya, jadi kita selalu memberikan edukasi bagaimana cara pencegahannya terhadap UMKM. Jadi mungkin kalau dikumpulkan oleh Dinas Koperasi UMKM, kita datang, kita beri sosialisasi, dan kita beri juga di situ ada call center kita.
Mana tahu ada keluarganya atau tetangganya dari pengusaha UMKM itu menyalahgunakan narkoba. Nah, jadi bisa lapor kita untuk dilakukan rehabilitasi. Oke. Dan kira-kira apa nih Pak yang mau mungkin disampaikan gitu kan kepada baik itu masyarakat Kota Tebing Tinggi sendiri maupun juga untuk masyarakat yang berada di luar Kota Tebing Tinggi yang mungkin memang pengen mengembangkan usahanya atau mungkin orang-orang di luar sana pengen menginvestasikan usahanya itu di Kota Tebing Tinggi sehingga Kota Tebing Tinggi ini bisa berkembang lagi nih Pak. Ya, dari saya mengenai kebijakan larangan penggunaan narkoba, terus melakukan deteksi dini yaitu tes urin kepada perusahaan-perusahaan atau pelaku UMKM supaya mereka benar-benar bersih dari narkoba. Terus kalau untuk yang dari luar nih Pak, untuk meyakinkan bahwa tenang loh, Tebing Tinggi ya ini kepala BNN-nya nih bahwa untuk hal-hal yang seperti ini insya Allah Tebing Tinggi ini aman, jadi jangan sungkan untuk bisa berinvestasi atau mengembangkan usahanya Kota Tebing Tinggi ini Pak. Jadi mari para investor datang dan berinvestasilah di Kota Tebing Tinggi. Kita jamin Kota Tebing Tinggi ini bersih dari narkoba dan mudah-mudahan memajukan perekonomian masyarakat Kota Tebing Tinggi. Oke, dan terakhir nih Pak, dari pemerintah Kota Tebing Tingginya sendiri, artinya ini kan kita nih mengajak orang luar untuk datang, ya otomatis juga mungkin dari segi pelayanan dan sebagainya atau juga termasuk dari intern pemerintah Kota Tebing Tingginya sendiri, apa nih yang harus dilakukan juga untuk sama-sama berkomitmen tentang narkoba maupun juga untuk investasi nih Pak? Ya, jadi kalau untuk Pemko Tebing Tinggi, saya berharap untuk di tahun depan juga kita bisa lebih bersinergi kembali mengenai P4GN. Karena di Pemko itu ada Kesbangpol. Kesbangpol juga merupakan salah satu bagian yang melaksanakan P4GN. Juga kerjasama dengan BNN ya Pak ya? BNN. Oke, itu yang disampaikan Pak? Iya. Oke, terima kasih buat Pak Hendro dan juga buat para penonton. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini, ya ini bisa lebih meyakinkan bahwa komitmen Kota Tebing Tinggi dan sudah dengar langsung dari Kepala BNN Kota Tebing Tinggi bahwa tidak ada kata yang perlu dikhawatirkan untuk di Kota Tebing Tinggi, apalagi terkait dengan narkoba yang juga memang ini menjadi sumber kejahatan-kejahatan atau juga tindakan-tindakan kriminal lainnya yang bisa terjadi gitu. Artinya datanglah ke kota kami, ke Kota Tebing Tinggi, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik dan mudah-mudahan Kota Tebing Tinggi juga bisa berkembang jauh lebih baik lagi tentunya untuk kedepannya. Untuk itu terima kasih banyak yang sudah menyaksikan. Jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe. Dan kita undur diri, tentunya sampai ketemu lagi.